was damn good at it. Di awal film kita diperkenalkan pada seorang pria sukses bernama Derek. Setelah meraih ketenarannya sebagai atlet basket terkenal, ia kemudian sukses besar membesarkan sebuah perusahaan agen olahraga. Okay, family. Well, Satu malam Derek dan istrinya Tracy mengundang sahabat mereka Raffe dan istrinya Michaela untuk makan malam. Di sana mereka berbincang dan terungkap bahwa Raffe memiliki peran penting dalam kesuksesan perusahaan Derek. To everything we built. to everything we Saying that we've built. To millions of dollars, right? or millions of dollars. Keesokan harinya Derek menghampiri Tracy dan ternyata kehidupan rumah tangga mereka sedang tak harmonis. Tracy yang juga memiliki pekerjaan sebagai agen properti memiliki jadwal yang sangat padat, membuat mereka sulit meluangkan waktu bersama. Dan hal ini sering menjadi penyebab pertengkaran mereka. Got home right in after midnight. Buyers took forever to close the deal and then they wanted. You want me to say no? I just want to know where you were. Can we fight later? Go to Vegas with your buddies. Saat itu Tracy bahkan nampak tak peduli saat Derek berkata kalau ia akan pergi ke Las Vegas untuk menemui seorang teman. Hari itu Derek pun berangkat ke Las Vegas atas undangan Raffe. Di sana ia pun menceritakan masalah rumah tangganya pada sahabatnya. Belakangan ini entah kenapa ia merasa Tracy semakin dingin terhadapnya. Bahkan sangat jarang sekali berada di rumah. Ia pun mulai curiga bahwa istrinya memiliki pria lain. It's Tracy. What about her? I think she might be seeing somebody else. You seeing signs? And now we're like two strangers in the same. Raffe mencoba menghibur Derek dan menyarankan untuk melupakan masalahnya sejenak karena saat ini ia berada di Las Vegas. Raffe bahkan melepas cincin kawin Derek dan menyuruhnya menganggap dirinya lajang untuk satu malam saja. Whoa. Give me the ring. You ain't in there. But the next 24 hours, single man. Saat ia berkeliling, Derek tak sengaja melihat seorang wanita cantik. Wanita itu pun menyadari tatapannya dan mendekati Derek. Mereka pun mulai berbincang dan berkenalan. Derek memperkenalkan dirinya sebagai Darren, sementara wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Valerie. Valerie mengaku sedang liburan untuk melepaskan stres dari pekerjaannya yang penuh tekanan. Namun saat mereka sedang berbicara, seseorang tak sengaja menyenggol Derek yang membuat minumannya tumpah ke dress Valerie. Derek pun menawarkan sapu tangan pada Valerie, tapi Valerie justru meminta Derek untuk membersihkannya sendiri. Thanks. Dan pertemuan singkat itu akhirnya berakhir di ranjang. Keesokan harinya saat hendak meninggalkan hotel, Derek menyadari ponselnya hilang. Ketika ditanya, Valerie mengaku telah menyimpannya di brankas. Can't find my phone. I'm safe. She tried to sneak away. Derek meminta kode brankas tersebut, tapi Valerie terlalu banyak alasan. Setelah bujukan dan pelayanan sekali lagi, akhirnya Derek pun mendapatkan ponselnya kembali. Malam itu Derek kembali ke rumah dan melihat Tracy sudah tertidur. Disitulah Derek merasa bersalah dan sangat menyesal. Karena sebagai pria yang selama ini berusaha setia, ia baru saja melakukan sebuah kesalahan besar. Hari berikutnya seorang pria bernama Tyrin mendatangi kantor Derek. Ia adalah sepupu Derek yang bertugas menjaga ibu Derek di kampung. Tyrin datang untuk mengambil gajinya karena meskipun keluarga, Derek tetap menggajinya atas jasanya menjaga sang ibu. Good to see you. You know your wife ain't messing with me. We need that. Gotcha. Di saat yang sama, Raffe menemui Derek untuk membahas tawaran seorang pria bernama Lance yang ingin mengakuisisi perusahaan mereka. Derek dengan tegas menolak karena ia membangun perusahaan itu dari nol. Meskipun Raffe juga memiliki saham di perusahaan tersebut, ia tak berani membantah keputusan Derek. If WME acquires us, we'll be a part of a global empire. We built this, We should at least consider the deal. and I don't agree. Di malam harinya, Derek mencoba memperbaiki hubungannya dengan istrinya dengan memasakkannya makan malam spesial. Tracy nampak begitu bahagia dan hubungan mereka menghangat kembali untuk sesaat. She said, I want to get on this. Maybe. Namun di tengah malam, ia mendengar suara mencurigakan dari luar kamar. Saat keluar, Derek menyadari rumahnya dimasuki perampok.
Perampok itu nampaknya bukan hanya ingin mencuri, tapi juga ingin membunuh Derek. Derek pun akhirnya melawan dan berhasil membuat pelaku itu kabur. Tak lama kemudian polisi pun berdatangan. Saat ditanya, Derek mengaku bahwa alarm keamanannya sedang rusak dan ia belum sempat memperbaikinya. Namun keterkejutan itu bertambah saat Derek melihat Valerie di antara para petugas polisi. Dan ternyata Valerie adalah seorang detektif yang akan menangani kasus Derek. I'm Detective Valerie Quinlan. Merasa wajah tak asing Derek, Valerie pun bertanya apakah ia Darren ataukah Derek. Derek pun mengaku kalau ia bernama Derek. Valerie memastikan kembali apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Dengan wajah gugup, Derek pun mengatakan tidak. Have we met before? Excuse me? I know you from somewhere. I don't think so. Are you Tak ingin membahas masa lalu, Valerie pun meminta Tracy mengantarnya ke kamar tidur mereka. Melihat ia tak diizinkan ikut, Derek pun merasa kalau kini ia dalam masalah besar. Saat di dalam kamar, Valerie melihat-lihat foto Derek bersama Tracy. Disitulah ia merasa kesal karena Derek membohongi dirinya. Di situ Valerie bertanya apakah Derek punya musuh, karena dari tanda-tandanya si pelaku sangat menginginkan kematian Derek. Tracy pun berkata kalau suaminya tak pernah ada masalah dengan orang lain. Sangat tak mungkin kalau ada orang yang tak menyukai suaminya. Valerie lalu turun dan menceritakan kalau perampok itu memang ingin membunuh Derek dan bukan mencuri barang-barang berharga. Valerie pun meminta Derek berhati-hati karena si pelaku masih bebas berkeliaran. Valerie kemudian meninggalkan kediaman Derek, yang meninggalkan perasaan gelisah dalam hati Derek. Keesokan paginya nampak seorang ayah tengah bersiap-siap pergi membawa putrinya yang lumpuh untuk menjalani perawatan. Namun tiba-tiba si ibu memberitahu kalau mereka kedatangan tamu tak diundang. Si ayah yang bernama Carter lalu menghampiri Valerie. Di sanalah terungkap kalau Carter adalah mantan suami Valerie. You can't be here. You know, I'm not asking for custody. he doesn't even know who you are anymore. We cleaned up my life, and it's been. Valerie kesana rupanya untuk menemui putrinya yang bernama Haley. Namun sayang Carter tak mengizinkannya. Carter pun kembali mengungkit kejadian 3 tahun lalu yang membuat putrinya hampir tewas. Sejak saat itulah Carter menceraikan Valerie dan melarangnya menemui Haley. Disitulah Valerie kembali teringat di mana saat itu ia tengah mabuk parah dan meninggalkan senjatanya di ranjang begitu saja, di mana Haley kemudian masuk dan tak sengaja meletuskan senjata tersebut. Setibanya di kantor, Valerie kedatangan Derek. Disitulah Derek menyampaikan permintaan maaf karena berbohong perihal pertemuan mereka. Valerie nampak tersenyum dan mengerti kalau Derek hanya ingin menyembunyikan kenakalannya saat di Vegas. Di situ ia juga berkata kalau ia juga tak ingin kenakalannya diketahui di lingkup kepolisian. When you weren't wearing your wedding ring, liar. I also wanted to apologize. I'm afraid I'm gonna expose you to your wife. Di sana Derek juga berkata kalau hubungannya dengan Tracy selama 7 tahun pernikahan mereka baik-baik saja. Ia pun meminta kebaikan hati Valerie untuk tetap menjaga rahasia tersebut. Dan sepertinya hal itu bukanlah sesuatu yang berat bagi Valerie. Setelah itu Valerie meminta Derek melupakan masa lalu mereka dan kembali ke kasus. Karena ini menyangkut nyawa Derek. Menurut Valerie ada orang yang ingin membunuh Derek. Dan percobaan pembunuhan itu terkesan sudah direncanakan. Saat ini ia masih mencoba mendalaminya. Derek pun diminta memikirkan siapa yang mungkin pernah ia buat sakit hati atau kecewa, karena pastinya si pelaku memiliki dendam pribadi atau semacamnya. Trying to murder. Okay. Maybe someone you screwed over in a business deal. Take some time to think it over and get back to me. From Setibanya di kantor, Derek mencari informasi tentang Valerie. Dari sebuah situs, Derek mengetahui bahwa Valerie adalah seorang detektif berprestasi. Ia juga menemukan berita tentang perceraian Valerie dengan suaminya yang diliput oleh media. Innocent. These allegation versions of every story. Is there some? Saat pulang kerja, Derek kembali terkejut melihat Valerie di rumahnya. Ketika ditanya, Valerie berdalih kalau ia ingin melihat situasi rumah Derek di siang hari.
Derek mulai gelisah saat istrinya berkata kalau ia harus pergi bekerja. Tapi untungnya juga Valerie berkata kalau ia juga harus kembali ke kantor. Sorry, I need to go. I have help. Thank you for your time. Straight down. Sebelum pergi, Tracy berkata kalau ia mungkin akan pulang telat malam ini. Ia pun meminta agar Derek tak menunggunya. Keesokan harinya, Raffi dan Derek terlihat berbincang-bincang. Di sana Raffi mengungkap kecurigaannya kalau pelaku perampokan malam itu kemungkinan adalah Tyreen. Mengingat Tyreen memiliki banyak catatan kriminal dan pergaulan buruk. Namun Derek merasa ragu meskipun Tyreen tahu di mana rumahnya. Mereka sudah seperti saudara sendiri dan sulit bagi Derek untuk mempercayai bahwa Tyreen akan melakukan hal semacam itu. You talk to Tyron? Knows your house. All about his rich cousin. Hey, Tyron out of this. Sementara itu, Valerie yang sedang memeriksa berkas-berkas mendapatkan laporan dari rekannya. Si petugas berkata kalau ia tak menemukan tanda-tanda pintu rumah Derek dibuka paksa. Kemungkinan besar pintu rumah Derek lupa dikunci atau memang sengaja dibiarkan tak terkunci. We're able to ascertain that there came into this house. Direct access to the Tyler estate. Hari itu juga Valerie menemui Derek dan membawanya ke pantai. Awalnya Derek curiga dengan alasan Valerie membawanya ke sana. Namun tiba-tiba Valerie memberikan sebuah teleskop dan meminta Derek melihat ke arah rumah pantai. To the left, check out the big. Pada awalnya Derek hanya melihat Raffi di salah satu properti. Sejenak ia merasa tak ada yang aneh. Hingga tiba-tiba Tracy muncul dan memeluk Raffi. Sontak Derek terkejut dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena ternyata Tracy berselingkuh dengan Raffi. Valerie menjelaskan bahwa sejak pertama kali datang ke rumah Derek, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Karena itulah ia membuntuti Tracy dan menemukan perselingkuhan tersebut. Valerie mengatakan masih ada satu hal penting yang harus Derek ketahui. Tapi Derek yang sedang patah hati tak ingin mendengar lebih lanjut. Dengan perasaan kecewa dan marah, ia meminta Valerie pergi. Follow my wife. I knew something was wrong. Excited to see what she does with her day. There's more. Leave me the fuck alone! Don't go back there. Call me when you're ready. Sore itu Valerie kembali menemui Carter. Rupanya Valerie berencana mengajukan banding atas asuh putrinya sekali lagi. Dengan penuh harap, ia memohon agar Carter memberinya kesempatan. Namun sayang, Carter nampaknya menyimpan dendam pribadi terhadap Valerie. Tanpa ragu, Carter mengungkap bahwa ia akan melakukan segala cara untuk mengalahkan Valerie, termasuk menyuap para hakim, persis seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. I could get to anybody in the city. Wake up, Val. I'll get her back. I'm not going anywhere. Mendengar hal itu, Valerie merasa kecewa dan sakit hati. Ia tak pernah menyangka Carter mendapatkan hak asuh tersebut dengan cara licik. Before I run you over. Malam itu Derek menghubungi Valerie dan mengajaknya bertemu. Valerie pun memberikan alamatnya. Setelah mereka bertemu, Derek menanyakan satu hal yang masih disimpan Valerie. Valerie pun menyampaikan bahwa Raffi dan Tracy bersekongkol untuk menghabisi Derek. Awalnya Derek tak percaya kalau Tracy seperti itu. Valerie pun akhirnya mengungkap kalau Tracy sengaja tak mengunci pintu malam itu. Dan semua itu sudah mereka rencanakan. Grimes was the one who tried to kill you. You gotta be out of your mind. Tried to make it look like a home invasion gun, but they're in it together. Tracy. Saat ditanya apakah Derek pernah mengecewakan Raffi, Derek pun tersentak. Ia menjawab kalau Raffi berambisi menjual perusahaannya. How much is your agency worth? You die. Tracy gets half that, Rafe gets the rest. Setelah Derek pulang, Valerie nampaknya masih belum bisa melupakan kata-kata Carter yang menyakitkan hatinya. Dari situlah benih-benih kebencian mulai tumbuh dalam diri Valerie. Saat tengah malam, Derek dikagetkan dengan kedatangan dua polisi. Malam itu juga Derek dibawa ke kantor. Setibanya di kantor, Derek kaget melihat Valerie yang membawa kabar tewasnya Raffi dan juga Tracy di properti pantai dengan beberapa luka tembak. Valerie memaksa Derek mengakui kalau itu adalah perbuatannya. Derek pun bersikeras kalau ia tak pernah melakukannya.
Valerie kemudian mengeluarkan cincin kawin Derek yang ditemukan di TKP. Sontak Derek tak bisa berkata apa. No, I didn't do this. You left my place 3 hours before the murders took place. That's... My wife, I didn't... It was you to tell me everything. Derek pun akhirnya mengaku kalau ia memang kesana hanya untuk memastikan sendiri. Setelah melihat mereka berdua di kamar, Derek hanya melepaskan cincin kawinnya dan pergi. Valerie masih tak percaya dan terus menekan Derek untuk mengakuinya. Akan tetapi Derek masih bersikeras kalau ia tak membunuh siapapun. Interogasi itu pun selesai dan atas bantuan seorang pengacara penahanan Derek pun ditangguhkan karena pistol yang digunakan membunuh Rafe dan Tracy belum ditemukan. Beberapa hari kemudian setelah acara pemakaman Tracy, Valerie mendatangi Derek. Derek nampak kesal dengan kehadiran Valerie di saat-saat mereka tengah berduka. Di saat Valerie mengungkap kalau status Derek ini menjadi tersangka utama, Derek pun meminta agar Valerie segera mencari pembunuhnya karena Derek merasa ia tak pernah melakukannya. Valerie lalu berkata kalau pembunuh itu tak akan pernah ditemukan selama ia yang menangani kasus tersebut. Dari situlah Derek tersentak dan sadar kalau Valerie lah yang membunuh Tracy dan Rafe. Oh shit, you killed them. No one's gonna believe you. You killed them. Derek memaksa Valerie mengakuinya, namun Valerie malah menodongkan pistolnya. Ia mengancam kalau ia bisa menjebloskan Derek ke penjara semudah ia membalikkan telapak tangannya. Him so much he wanted him dead. Derek lalu menemui ibunya. Di sana ibu berkata kalau dulu di kampung ia sangat disegani karena memiliki putra sukses di kota. Namun kini semua itu sudah hilang dan kini orang-orang di kampung hanya tahu kalau Derek adalah seorang pembunuh. Ibu rupanya tahu kalau Derek tak mungkin melakukan hal sekejam itu. Ia pun meminta Derek membersihkan namanya dari tuduhan keji tersebut. Dan si ibu yakin kalau Derek mampu melakukannya. The most precious thing you own, Derek. Name. You gotta fight. You gotta... I love you so. You just gotta fight. Go clear your name, son. Derek lalu merundingkan hal itu dengan Tyreen. Derek mulai bercerita perihal jebakan maut yang dibuat Valerie. Tyreen yang kasihan pada sepupunya yang lugu itu pun berjanji kalau ia akan membantu Derek. Gotta play this smarter. I don't know what she wants. I don't... Leave it to me. Saat tengah malam, Valerie nampak telah berhasil membobol kediaman Carter. Dan ia juga sampai di kamar Haley. Sebetulnya Valerie bisa saja menghabisi Carter malam itu. Namun ia tak ingin nama baiknya hancur di hadapan putrinya. Saat sampai di rumah, Valerie dikagetkan dengan kemunculan Tyreen dan Bumpy saudaranya. Sit your ass there. Welcome home, bitch. Tyreen berhasil melumpuhkan Valerie, namun tiba-tiba Valerie berkata kalau ia mau muntah dan perlu ke toilet. Tanpa tahu kalau Valerie adalah detektif di atas rata-rata, Bumpy pun menuruti permintaannya. Dan benar saja dengan tutup tabung kloset, Bumpy pun dihajar sampai tersungkur. Valerie juga mengambil senapan dari atas plafon dan menembak Bumpy. Hurry the fuck up. You good? Yeah, I'm alright. Valerie kemudian mengejar Tyreen. Setelah baku tembak, Tyreen pun tewas di tangan Valerie. Malam itu juga Valerie mengabarkan kematian Tyreen dan Bumpy pada Derek. Dan Derek pun diminta datang ke rumah pantai milik Tracy besok pagi. Keesokan paginya terlihat Derek tiba di properti Tracy, di mana Valerie sudah menunggunya. Disitulah Valerie menawari Derek sebuah jalan keluar atas kondisi Derek yang kini menyandang gelar tersangka utama. Valerie pun menjelaskan bahwa ia bisa membuat Tyreen menjadi pelaku pembunuhan Rafe dan Tracy. Mendengar hal itu, sebagai pria baik-baik, Derek tak mau melakukannya karena Tyreen adalah sepupunya. Derek pun marah dan mendorong Valerie, sehingga senjata Valerie berhasil direbutnya.
Give me the gun. His death could be your ticket. We can pin the murders on Tyron. Valerie terus memaksa Derek setuju dengan idenya, namun Derek tetap menolak dan karena terus didesak, Derek pun terpaksa menembak. Ternyata Valerie sengaja tak mengisi peluru pistol tersebut. Valerie pun mengeluarkan satu pistol lagi dan meminta Derek memenuhi permintaannya. Di sanalah terungkap kalau keinginan membantu Valerie ada alasannya. Di sana ia mengungkap kalau ia butuh bantuan Derek untuk menghabisi mantan suaminya. You want me to kill someone? Carter Haywood. He took something from me. Valerie mengancam akan menjebloskan Derek ke penjara jika Derek menolak. Karena saat ini ia masih menyimpan pistol yang digunakan membunuh Tracy dan Rafe. Dan itu adalah kunci untuk memasukkan Derek ke penjara. If Carter isn't dead by 6:15 a.m. tomorrow, the weapon that killed Tracy discovered. Eric Tyler has convicted of a double homicide and spend the rest of his this, the gun goes away and I hang all the other. Derek pun diminta menunggu Carter di terowongan jam 6 besok pagi karena Carter biasa berjoging melewati terowongan tersebut setiap harinya. Dan sepertinya Derek pun tak punya pilihan lain. Keesokan harinya, Derek pun mencari Carter di terowongan yang dimaksud Valerie. Disitulah ia mencoba memperingatkan Carter kalau Valerie ingin ia mati. Right? She's your ex-wife? Detective Valerie Quinlan. Yeah. She wants you dead, man. But I've got a plan. She sent you down here to kill me? Namun sayang melihat pistol di tangan Derek, Carter pun langsung menyerang membabi buta. Sehingga Derek pun akhirnya terpaksa menembak Carter. No. Derek pun kembali menemui Valerie. Melihat misinya berjalan lancar, Valerie pun mempersilahkan Derek mengambil pistol yang dipakai Valerie membunuh Tracy dan Rafe. He's dead. I fucking hate you. There it is. Derek pun bertanya kenapa Valerie tega menghabisi 4 orang. Yang jelas-jelas mereka semua tak memiliki hubungan apapun dengan Valerie. Valerie pun berkata kalau ia akan terus membunuh selama itu bisa membuat putrinya kembali ke pelukannya. You brutally murdered 4 people. And you got what you wanted. Keep on killing if it meant getting my daughter back. Now take the gun and fuck off. Derek kemudian mengambil pistolnya. Sebelum pergi, ia berkata kalau Haley pantas mendapatkan ibu yang lebih baik. Daughter deserve much better than you. Derek kemudian memeriksa keadaan Valerie. Setelah memastikannya tak bergerak, Derek pun menuju lift. Namun saat ia berbalik, Valerie sudah lenyap. Valerie kemudian muncul dengan membawa pisau dan menikam Derek membabi buta. Dengan satu tembakan, Derek berhasil menjatuhkan Valerie. Derek lalu mengeluarkan ponselnya dan memperdengarkan rekaman percakapan mereka barusan. Derek nampak lega karena kini kebenaran akan segera terungkap. Valerie kemudian mengembuskan nafasnya yang terakhir. Di waktu bersamaan terdengar suara sirine polisi mendekat. Beberapa hari kemudian nama baik Derek dipulihkan dengan rekaman tersebut. Meski kini ia harus menjalani kehidupan sendiri, ia tampak lebih bahagia dan siap menata hidupnya kembali. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.